lewat desa Sewiki dari anak perusahaan Harita Group. Dan menurut pengkajian kami, ketika limbah ini dibuang ke laut, maka secara langsung perusahaan tersebut akan mencemari lautan Kepulauan Obi, dan bahkan ketika tercemari ekologi laut, baik hutan mangrove bahkan sampai ke dasar laut pun tercemari. Dan ketika tercemari, ikan-ikan dan semua yang ada di laut, dan hari ini kita sama-sama konsumsi, terutama di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate sendiri, bahwa lumbung ikan di Provinsi Maluku Utara representasi dari Lombok Selatan. Walaupun hari ini pemerintah Provinsi Maluku Utara biarkan dan mengizinkan tumbuhan limbah tersebut dan mencemari lautan dan kita mengkonsumsi, maka akan terjadi kematian massal secara totalitas di Maluku Utara. Ini yang kami tidak mau, yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika pembuangan limbah yang dilakukan, maka pendapatan masyarakat, terutama masyarakat nelayan pun nanti mati. Kenapa mati? Karena ikan-ikan yang makan lari dan berpindah ke tempat lain, dan semua penghasilan nelayan-nelayan ekonomi pun akan mengalami salah satu kemiskinan, dan kemiskinan akan menjadi penderitaan, dan penderitaan pun akan mengalami kematian. Dan itu bagian daripada kesengsaraan yang secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara lewat izin tersebut. Yang berikut juga terkait dengan permasalahan izin yang dikeluarkan oleh Bapak Gubernur terhadap salah satu PT Amajin Tabara yang beroperasi wilayahnya cukup besar, Pak, 4.650 sekian hektar. Dan ternyata ketika kita lihat izin tersebut, wilayah tersebut bukan hanya di hutan besar atau hutan bantaran, namun apa yang terjadi? Izin tersebut berputar pada perkebunan warga. Dan itu perkebunan warga ribuan cengkeh pala dari 3 desa. Kalau orang biasanya dulu, kalau orang tanya, oh itu pasti kaya dengan cengkeh. Orang bilang, oh itu pasti kaya dengan cengkeh. Tapi hari ini, kalaupun Amajin Tabara itu beroperasi masif, maka ratusan dan ribuan ton cengkeh dan pala dibabat habis. Kalaupun dibabat habis, maka dipastikan akan terjadi kemiskinan berpanjangan. Kenapa? Karena pertambangan yang kami rasakan, atau semua masyarakat rasakan hanya sementara doang. Namun petani akan merasakan sampai 7 turunan pun kami masih akan menikmati namanya petani. Dan lebih mirisnya lagi, Pak Sekda, bahwa sebenarnya pertambangan itu bukan hanya di perkebunan warga, tetapi sampai ke bibir pantai perkampungan warga. Itu berarti bahwa kalau sudah sampai ke perkampungan warga bibir pantai, maka secara tidak langsung pemerintah mengusir masyarakatnya dari kampungnya sendiri. Kalau hari ini kita serahkan perusahaan mengikuti atas izin yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini representasi dari Gubernur Maluku Utara. Desa Anggai, Desa Sambiki, dan Desa Mangga, saya pastikan Desa Kawasi hari ini menjadi salah satu problem sosial. Hasil advokasi kemarin hanya berapa yang masih bertahan hidup di Desa Kawasi. Dan terakhir Desa Kawasi akan dipindahkan ke Desa Kilamo, dan kami tidak mau Desa Anggai, Desa Sambiki, dan Mangga pun demikian. Padahal kita tahu bersama, Desa Kawasi adalah salah satu secara historis representasi desa pertama di Pulau Obi. Desa pertama di Pulau Obi kalau dipindahkan, ini sangat berbahaya, Pak Sekda. Kalaupun bisa, kenapa tidak bisa dipindahkan ke tempat lain terkait hasil pertambangan tersebut? Dan Undang-Undang Cagar Budaya pun dilindungi. Nomor 10 tahun 2011. Ketika usia di atas 50 tahun maka dilindungi. Sedangkan Desa Kawasi sudah lebih dari 50 tahun. Tetapi hari ini dipindahkan oleh pihak perusahaan Harita Group. Lewat siapa? Lewat representasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ini kalau kita kaji dalam secara konstitusi, undang-undang maupun turunannya, ini bertentangan, Pak Sekda. Pemerintah hadir itu melindungi rakyat, bukan membunuh rakyat. Kita lawan, yang dihadapi kita ada apa? Moncong, senjata, dan lain sebagainya. Apakah ini yang terjadi penjajahan baru di Indonesia? Betul. Ini yang kami sangat sayangkan. Jadi, kemudian yang paling saya banggakan adik-adik sekalian, ya, dari Front Perjuangan Obi, ya. Saya kira pendapat dalam hal yang disampaikan pada hari ini adalah merupakan aspirasi yang harus kita dengarkan. Tentu saja begitu. Karena dimanapun itu, semua yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja harus memperhatikan kepentingan rakyatnya.
itu harus kita pahami. Nah, oleh karena itu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang tentu saja ada kami ketahui. Pertama sekali, kami ingin menyampaikan bahwa tidak selamanya yang namanya izin yang dikeluarkan terkait dengan eksplorasi untuk perkembangan, ya, sebelum sampai ke operasi, ya, itu masih dalam posisi merupakan izin yang tidak mematikan hak perdata. Itu harus kita ingat. Jadi tidak ada izin eksplorasi itu mematikan hak perdata. Yang bisa keluar izin operasi, ya. Jadi eksplorasi itu baru cari tahu saja, itu adalah izin yang tidak mematikan hak perdata. Jadi tidak bisa kemudian ini sudah ada izin eksplorasi jadi bapak keluar dari kampung. Tidak ada aturan itu. Yang ada adalah setelah nanti dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan ada potensinya, itu apakah itu ada di hutan, ada di kebun, ada di bawah rumah orang. Kemudian kalau itu ada, maka mereka akan melakukan izin selanjutnya yang disebutkan dengan izin operasi. Dan izin operasi itu baru bisa keluar setelah hak-hak perdata itu diselesaikan, gitu ya. Baru bisa keluar yang dikenal dengan CNC atau clean and clear, ya. Jadi tidak akan keluar izin operasi sepanjang tidak CNC, sepanjang hak-hak perdata itu tidak dilakukan dulu, tidak dibayar kebun masyarakat, tidak dibayar rumah orang, yang di bawah rumah itu ada mas atau ada apa, sepanjang dia tidak lakukan. Dan ketika terjadi transaksi tersebut tentu saja harus sesuai dengan ketentuan, sesuai ketentuan harga, sesuai ketentuan ini. Dan yang namanya jual beli kan berarti yang membeli mau membeli, yang menjual mau menjual, kan begitu ceritanya. Nah, oleh karena itu kita kembalikan bahwa gubernur hanya menyatakan bahwa ini silakan diselidiki. Kalau kemudian Anda mau melakukan operasi, mana CNC-nya? Bapak sudah bayar rumahnya Bapak ini, Bapak sudah bayar kebunnya Bapak ini. Oh tidak Pak, dia tidak bisa jual, dia tidak mau jual Pak, berarti tidak bisa akan keluar izin operasi di situ. Gitu ya. Oleh karena itu ini satu informasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, supaya jangan sampai masyarakat terjadi ketegangan yang sangat luar biasa dengan keluarnya yang namanya izin eksplorasi, ya, izin baru untuk mencari tahu, izin untuk mencari tahu itu memang tidak akan mematikan hak perdata. Nah, kalau izin operasi itu memang mematikan hak perdata, tapi karena memang sudah dibayar atau sudah diganti rugi dan sebagainya. Nah ini jadi itu pertama yang ingin saya sampaikan, sehingga ini kampung saya Pak, masih puluhan tahun di bawah, seperti kita kan memang tidak bisa, tidak ada penyelesaian secara perdata dilakukan oleh perusahaan, maka itu bukanlah pelanggaran terhadap keputusan gubernur atas izin eksplorasi. Karena izin eksplorasi adalah izin pertama yang diberikan dalam rangka melakukan penyelidikan. Setelah dia ada isinya, maka akan ditingkatkan menjadi izin operasi. Pada saat izin operasi itu, dia harus sudah menyelesaikan semua hak-hak perdatanya. Yang tidak selesai, tidak bisa gagal gugat. Oke, satu titik itu selesai untuk itu. Kemudian yang kedua, pada tahun 2008, ini ya, ada di sini ya, terkait dengan tailing. Waktu itu semua orang menyatakan bahwa tailing itu dibuang ke kedalaman laut di bawah 200 meter. Di bawah 200 meter itu tidak akan naik air yang dari 200 meter itu ke atas. Jadi di laut dalam. Karena informasi itu dari berbagai ahli menyampaikan segala macam semua, sehingga ada keluarlah SK Gubernur untuk menjelaskan tentang izin itu adalah area pelayaran. Area pelayaran ya, itu saya dapat informasi dari perikanan. Tapi bukan izin untuk mereka membuang. Gubernur tidak berhak memberikan izin untuk mereka membuang itu. Yang berhak itu adalah Menteri Lingkungan Hidup. Dan pembicaraan terakhir kemarin kami, saya juga kebetulan hadir, Menteri Lingkungan Hidup tidak mau. Karena ada pertanyaan mengatakan begini, kalau memang
yang di bawah 200, karena kan kalau semakin di bawah itu kan dia semakin padat, fungsinya semakin berat, susah untuk dia naik ke atas. Ada yang menyatakan begini, apa betul-betul tidak akan naik? Iya. Ombak tidak naik? Iya. Kalau seandainya bagaimana yang di bawah laut itu tidak akan naik? Iya. 100% tidak akan naik? Ada Pak, ada kemungkinan. Apa kemungkinan dia bisa naik? Yang di bawah 200 meter itu naik? Lalu terjadi tsunami. Nah, karena inilah sampai dengan saat ini Menteri Lingkungan Hidup tidak mau mengeluarkan izin pembuangan tailing ke laut. Ya, belum ada. Jadi yang ada itu gubernur tidak pernah mengizinkan untuk pembuangan, bukan? Gitu ya. Hanya memberikan penjelasan bahwa itu adalah area pelayaran, area jalur pelayaran. Sehingga kalaupun memang mau dilakukan di situ, silakan. Tapi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, di mana itu adalah kewenangan dari Menteri Lingkungan Hidup. Dan setahu saya laporan dari BNSDS kemarin bahwa mereka tidak boleh membuang ke laut dan harus mencari tempat di darat untuk melakukan pengolahan dan kemudian melakukan penampungannya di darat dan dilakukan pemurnian. Gitu ya, itu informasi.